Hai Medsoster, jumpa kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan lonceng ya, demi perkembangan dan demi keasikan progresif ini untuk kami yang cerita dan untuk Medsoster sebagai pecinta dan pendengarnya. Oke? Ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu Caravan. Setelah mereka sibuk, hilang ke sana, hilang ke situ, pergi ke sana. Begitulah biasanya grup musik kan ya begitu. Akhirnya ada anggota yang tersisa, yaitu Pay Hastings, Richard Sinclair, dan Richard Coughlin. Masih terus melanjutkan band, dan Sinclair mengundang keyboardist Steve Miller untuk bergabung. Kepergian David Sinclair membuat Caravan tidak sama lagi. Terlihat dengan jelas bahwa gaya dan konsep musikalitasnya yang mereka bawakan sangat berbeda. Sinclair dan Miller ingin permainan mereka cenderung ke arah jazz rock. Padahal sebelumnya kan progresif itu begitu. Tapi kalau jazz rock kan kekuatannya jadi berubah. Sedangkan Hastings merasa frustasi karena gaya musikalitas mereka yang dulu ditinggalkan. Dan sangatlah tidak mungkin bagi Miller untuk bermain dengan gaya David Sinclair. Jadi mereka ya mungkin biasanya musisi itu kan habis latihan pergi naik mobil atau boncengan, kira-kira kasak kusuk begitulah kebiasaan. Itu yang saya tahu kebiasaan di negeri kita. Tapi di sana kita kan nggak kasak kusuknya seperti apa, kira-kira begitulah. Akhir 1971 mereka mulai rekaman album keempat dengan title Waterloo Lily dan dimunculkan pada 1972, di mana mereka pertama kalinya menggunakan instrumen orkestra. Akhirnya ya balik lagi kan, ada yang aneh lagi, itulah progresif. Album ini dirilis Mei 1972, tetapi kali ini perbedaan musikalitas semakin menguat. Dan setelah gig mereka dengan Genesis di bulan Juli, Caravan terpecah. Sinclair dan Miller keluar untuk membentuk band Hatfield and the North. Di wawancaranya dengan Mark Powell, Richard Sinclair mengatakan adanya Steve di Caravan membuat band tidak berjalan dengan baik. Jadi Steve Miller itu jadi semacam biang kerok gitulah, menurut si Sinclair. Karena perbedaan permainan dia dengan Hastings dan Coughlin membuat musiknya menjadi terlalu lepas. Jadi lepas dari karena ada cita-cita bikin jazz rock tadi itu. Hastings dan Coughlin akhirnya memilih untuk melanjutkan Caravan dan mengajak violist, pemain biola ya, Geoffrey Richardson, basis Stu Evans, serta keyboardist Derek Austin, dan mulai sering menjalani tour. Line up ini tidak melakukan rekaman satupun sampai Evans dan Austin keluar digantikan oleh John G. Perry di posisi bass, pemain bassnya. Tapi mereka tidak menemukan seorang untuk posisi keyboard. Padahal kekuatan progresif rata-rata ada di keyboard ya. Hastings dan Coughlin menghubungi David Sinclair untuk membantu mereka di album kelima dan beberapa tour. Walaupun akhirnya David merasa nyaman bergabung kembali, gitu-gitulah. Jadi lepas, datang, pergi, keluar, cabut, ya kayak gitu-gitu. Bergabung kembali di tahun 1973. Hasilnya adalah album kelima dengan judul Forgel Who Grow Plum in the Night pada 1973 yang dipuji banyak kritikus dan menjadi bukti bahwa band ini masih bisa survive tanpa adanya Richard Sinclair. Meski secara musikalitas sudah berbeda dengan Caravan yang dulu. Jadi sudah sudah lepas itu. Jadi dulu yang kental gitu sekarang udah mulai cair. Nggak ngeprok lagi gitu ya. Pay Hastings menulis hampir keseluruhan materi kecuali A Hunting Will Soul Go yang menjadi penutup album, karena lagu ini sebenarnya merupakan cover dari lagu Backward milik Soft Machine. Jadi tahun-tahun segitu tuh udah banyak
mengcover-cover gitu. Makanya kalau sekarang ada cover-cover itu nggak salah sebenarnya. Tapi kan persoalan banyak juga akhirnya tidak ada menghargai kayak gitu-gitu ya. Itu yang kurang ajar gitu ya. Makanya ada perang antar musisi sama apa ya, kenapa pakai lagu-lagu saya gitu-gitu. Itu urusan lain itu. Itu politik berkesenian atau apa ya? Semacam apa ya? Kapital berkesenian gitulah. Oktober 1973, Caravan diundang ke Drury Lane Theatre di London untuk mengadakan konser spesial diiringi orkestra klasik. Jadi pakai apa ya, orkestra begitu. Tahun-tahun masih itu belum zaman-zaman. Dari itulah nanti lahir di era-era 2000-an banyak yang sampai akhirnya pakai filharmonik, orkestra macam-macam kayak gitu. Ini awal-awal dari begitu-begitu, tapi nanti ada berkelanjutan siapa-siapa, grup-grup apa yang kemudian melakukan seperti itu juga. Gitu. Cuplikan dari konser ini dikompilasi di album live pertama mereka, Caravan and the New Symphonia 1974, yang dirilis pada April 1974. Beberapa minggu sebelum John G. Perry mengundurkan diri dari band dan digantikan oleh Mike Wedgwood. Line up ini menghasilkan album ke-6 dengan judul Cunning Stone 1975 yang sempat menduduki top 50 di Inggris dan nomor 124 di Amerika. Ini adalah album terakhir mereka kerjasama dengan Decca Record. Beberapa waktu setelah album dirilis, David Sinclair memutuskan untuk kembali meninggalkan Caravan dan digantikan oleh Jan Sichelhaas, nantinya menjadi keyboardis Camel. Salah satu keyboardis keren Inggris yang sayangnya tidak banyak diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada musikalitas Caravan. Jadi mungkin si siapa ini, Jan ini tertekan gitu lah. Jadi main di situ ya harus main kayak gini kamu, gini penuh dengan dikte kayak gitu lah. Pokoknya di pressure kayak gitu lah. Akhirnya apa? Kreativitas, kualitas, kemampuan, potensi dia tenggelam. Makanya dalam dunia kesenian nggak bisa ada kayak gitu-gitu, ada intimidasi macam-macam. Jadi seni itu adalah kebebasan, tapi dia sulit juga karena di musik kadang-kadang egosentrisme itu meraja gitu loh, meraja di personil. Hasilnya album selanjutnya adalah Blind Dog at Saint Dunstan 1976, menjadi lebih pop oriented meskipun masih ada beberapa lagu yang masih mengandung elemen progresif. Di antaranya adalah A Very Smelly Groovy Little Oik dan All the Way November-Desember 1976. Caravan menjalani tur keliling Inggris dan Eropa untuk promosi kompilasi The Canterbury Tales yang diisi oleh Caravan, Soft Machine, dan Kevin Ayers. David Sinclair kemudian kembali bergabung, datang lagi dia, untuk berbagi posisi keyboard dengan Jan Sichelhaas, terutama di lagu Nine Feet Underground. Ini adalah tur terakhir Mike Wedgwood sebelum ia meninggalkan band untuk menetap di Amerika dan digantikan oleh Dec Messekar di Februari 1977. Album ke-8, A Better by Far 1977, dirilis pada bulan September. Sayangnya judul album ini kontradiktif dengan kenyataan gaya musik mereka yang menjadi sangat pop dan membuat pendengar bertanya-tanya, kemana Caravan ini ya, kok jadi begini gitu kan ya, kenapa begini, kok ngefov gitu kan, sebelumnya ngeprok maksudnya, bukan ngefrog ya, ngeprok, terus jadi tiba-tiba ngepop kayak gitu kan. Yang dulu begitu, yang mereka dengar. Meski begitu, Caravan tetap menjalani tur keliling Inggris dan Eropa sepanjang tahun 1977. Tetapi tur Eropa mereka di awal 1978 menjadi penyebab perpisahan Caravan untuk kedua kalinya. Bubar lagi, ya. Jadi bubar, pasang rumah, gitulah pokoknya. Gitu loh, kayak lampu, kalau orang Jawa bilang biar pet gitu ya, on off kayak gitulah. Perusahaan milik Mills Copeland, manajer mereka bangkrut dan Caravan harus berhadapan dengan hutang yang banyak. Waduh,
Tidak ada solusi lain selain membubarkan band. Kalau nggak ditagih terus sama debt kolektornya gitu kan. Kayak kredit motor gitu kira-kira, Medsoster ya. Kalau kredit motor kan begitu, bisa dihadang di tengah jalan diminta motornya. Tapi sekarang nggak boleh. Kemana ini kok nggak ngomongnya kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya Pay Hastings pun mengerjakan proyek solonya. Richard Cockline bermain di band lokal Canterbury dan Geoff Richardson bergabung dengan Penguin Cafe Orchestra. Sementara Jan Skilhas dan David Sinclair bergabung dengan Richard Sinclair untuk membantu tur Beatles milik Camel. Walaupun akhirnya Jan Skilhas menetap di Camel dan Sinclair bersaudara keluar. Sudah mulai berantakan nih. Seperti halnya Soft Machine, Caravan juga beberapa kali mengadakan reuni dan menghasilkan beberapa album, tetapi musik yang mereka hasilkan tidak relevan, sudah meleto, sudah berantakan terhadap dan tidak mengikuti perkembangan musik progresif. Jadi udah mulai ya gitulah. Jadi Medsoster bisa mencari sendiri nanti di YouTube atau di mana atau di topik kayak gitu ya, bisa nemukan itu, bisa didengarkan seperti apa mereka berubahnya, apanya, nggak benernya. Kalau Anda tiba-tiba, album ini begini loh, kok tiba-tiba sekarang gini ya, itu bisa jadi sebuah diskusi tersendiri. Kami dari Encycloprog Channel sebagai semacam ensiklopedia gitu, hanya memberi informasi aja. Untuk selanjutnya monggo dikembangkan sendiri untuk menjadi lebih it's okay sebagai para pecinta progresif, jadi para Medsoster yang gila progresif, jadi harus gila beneran gitu kan. Mereka sudah tidak mengikuti perkembangan lagi, bahkan beberapa kritikus mengatakan musik mereka sudah terlalu ketinggalan zaman dan cenderung ngepop tadi udah hancur. Jadi sampai di sinilah kira-kira cerita Caravan. Nanti kita sambung lagi di episode yang lain dengan kelompok-kelompok musik yang lebih gila-gila dan punya cerita yang lebih asik-asik lagi. Saya kira sekian bertemu dengan saya dan bergabung dengan Encycloprog Channel. Selanjutnya untuk episode selanjutnya kita akan ketemu lagi. Sampai di sini dulu. Ciao.